Di era saat ini, banyak anak-anak yang terjaring dalam perilaku yang kurang etis, sehingga menyebabkan mereka terjerat hukum. Untuk itu, dalam penyuluhan hukum ini diberikan pemahaman tentang beberapa hal, antara lain narkotika, peraturan lalu lintas, dan penguatan pendidikan berkarakter. Terlebih lagi pada penggunaan smartphone saat ini, karena semuanya bisa diakses dengan mudah. Sementara tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga turut menyampaikan materi terkait perlindungan anak dan pemahamannya terhadap hukum, sehingga diharapkan seluruh siswa-siswinya bisa mendapatkan hikmah dari materi yang disampaikan ini. Ini yang saya tekankan di sini, adik-adik di sini disuruh pakai HP enggak sama Pak Ibu Guru? Ya, saya acungi jempol ya. Saya salut. SMP Negeri 1 Pleman tidak diperkenankan memakai atau menggunakan HP. Ya. Jadi sekarang itu eranya era digital. Jadi adik-adik sekalian harus berhati-hati dalam penggunaan HP, ya. Adik-adik pernah dengar enggak kejadian tindak pidana yang mayatnya dibuang di daerah Semen? Seorang mahasiswi dari Nganjuk, pernah dengar nggak? Beberapa tahun yang lalu. Jadi awalnya ada seorang mahasiswa yang barusan masuk, kalau tidak salah yang bersangkutan kuliah di Fakultas Kedokteran Surabaya. Jadi lewat HP, ya, lewat HP, terus mengunggah DP ya, atau foto profil. Si pelaku laki ini orang Nganjuk, orang Kediri, maaf, orang Kediri, sedangkan korbannya orang Nganjuk, yang perempuan itu. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik setelah mereka berkenalan? Jadi si korban perempuan ini tertipu atau terlena dengan foto profil di HP-nya pelaku. Kira-kira apa foto HP-nya pelaku? Gambarnya apa? Sampai kok terkesima, sampai percaya. Gambarnya orang tampan ya. Jadi adik-adik sekalian hati-hati kalau berkenalan dengan orang lain yang belum dikenal melalui media sosial ya. Mau nggak jadi anak yang cerdas dan berkarakter? Kalau saya kira cerdas saja nggak cukup ya. Yang penting cerdas dan berkarakter. Berkarakter dulu ya. Tolong dijaga adik-adik ya. Tolong dijaga adabnya ya. Sopan santun sama orang yang lebih tua ya. Saya yang paling berkesan tuh kalau ada anak yang sopan santun dengan orang yang lebih tua ya. Daripada anak yang tidak sopan santun tapi pintar, saya tidak suka. Saya suka yang adabnya dulu, ya. Yang penting adabnya dulu. Di sini ada nggak masalah perbulian? Siapa yang suka bully angkat tangan? Ini masalah yang paling pelik, Bu. Terjadi di seluruh sekolah SMP, SMA seluruh Indonesia. Masalah perbulian. Siapa yang suka bully? Biasanya panggil-panggil nama orang tuanya. Ya itu. Jadi hati-hati ya. Kalau yang suka berperan sebagai pembuli itu nanti masa depannya mesti suram. Soalnya saya pernah mengalami sendiri ya. Teman saya itu paling suka membuli teman-temannya. Akhirnya masa depannya suram. Karena apa? Kembali ke adab tadi ya. Kalau kita adabnya insya Allah baik ya, adik-adik masa depannya juga menjadi orang yang baik. Perlindungan anak sangat perlu dikedepankan dan berharap anak-anak ini tidak terlibat kasus hukum saat menuntut ilmu. Sesuai dengan materi yang disampaikan adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Dalam sosialisasi yang disampaikan oleh pemateri dari Kejaksaan Kabupaten Kediri ini pun juga turut dilakukan tanya jawab kepada para siswa yang mengikuti sosialisasi hukum kali ini. Coba saya tanya, seandainya apa namanya Dek Rio dibully sama temennya, gimana perasaannya? Jadi korban pembulian? Biasa Pak. Kamera. Biasa mawon Pak. Biasanya gimana? Gini ku. Oh, biasa. Kalau dipanggil nama orang tuanya, gimana perasaannya Dek Rio? Malu. Malu. Jadi kalau malu, tolong mulai sekarang Dek Rio jangan membuli temennya. Atau jangan, kalau ada temennya yang membuli, dikasih tahu. Ya. Kamu apa enggak takut dosa kan gitu? Ya. Ya. Tolong ditingkatkan ibadahnya ya. Kelihatannya kamu sholatnya masih suka bolong-bolong ya? Ya Allah, mboten. Oh. Kalau mboten biasanya nggak suka membuli lagi, ya. Tolong Mas ya, jangan membuli ya. Karena membuli itu paling sakit ya. Jadi korbannya ya. Terima kasih ya. Nggak usah dibales dendam nanti temennya ya. Istighfar ya. Menurut saya pembinaan hukum di SMPN 1 Pleman sangat bersyukur sekali karena salah satu SMP yang bisa mendapatkan pembinaan hukum. Dari pembinaan hukum tersebut kita bisa belajar bahwa sebagai generasi emas mendatang kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik supaya bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih maju. Dari materi yang didapat, pembinaan dari pendidikan, penguatan pendidikan karakter, terus dari kepolisian tentang lalu lintas, terus dari BNN tentang bahayanya narkoba, sama dari kejaksaan tentang hukum. Adanya pembinaan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh bagian hukum Setda Kabupaten Kediri sangat disambut baik oleh seluruh siswa SMPN 1 Pelemahan. Hal itu terlihat bahwa antusiasme para siswa untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber secara bergantian. Tadi saya mendengar bahwa kalau cara menjauhi rokok itu harus menjauhi pergaulan bebas. Nah, saya mau tanya bagaimana menjauhkan pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja Indonesia ini? Sekarang saya tanya, galangan kalah karo golongan, bener nggak? Tahu nggak galangan? Galangan itu pepatah Jawa ya. Galangan kalah karo golongan. Jadi orang hidup sedikit jumlahnya kalah dengan orang hidup yang jumlahnya banyak. Sekarang saya tanya, di Elsa setelah sekolah apa kegiatannya? Di rumah bantu ibu. Di rumah bantu ibu. Pernah nggak belajar kelompok? Pernah. Teman-temannya ada yang merokok nggak kira-kira? Ada. Ini berarti ini biasanya anak laki ya? Gini aja, itu di rumahnya yang merokok enggak? Enggak. Nah, gini aja, saya mau belajar kelompok. Seandainya si A ya teman kamu yang merokok ya, di rumahmu aja. Sekalian biar tahu orang tuanya kalau dia merokok ya. Iya. Jadi hindari teman-teman yang mempunyai sikap negatif ya. Sudah, kita harus pintar-pintar mengendalikan diri pokoknya intinya. Mau ada rokok, mau ada miras, mau ada narkoba, ya, mau ada gadget, ya. Tapi kalau kita insya Allah imannya kuat pasti nggak tembus, ya, nggak tembus. Menurut saya penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para pemuda. Karena dengan adanya penyuluhan ini kita bisa mengetahui undang-undang yang tentang berlalu lintas yang benar. Jadi kita tidak salah tentang mengetahui undang-undang. Jadi kita tepat pada sasaran. Setelah itu kita juga tahu bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar.
Terima kasih bagi para narasumber karena telah bersedia menyampaikan materi-materi dan juga motivasi kepada kami semua sehingga kami semua mengerti dan mengetahui tentang bahaya narkoba, tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan juga penguatan pendidikan berkarakter. Pemirsa, melalui sosialisasi, seseorang akan terbentuk kepribadiannya. Pembentukan kepribadian ini dapat melalui proses sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi sosial. Proses sosialisasi juga dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Diharapkan melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, seluruh siswa SMPN 1 Pelemahan lebih berhati-hati dalam menyikapi hal-hal yang sehubungan dengan kenakalan remaja maupun tentang perbuatan yang melanggar aturan. Untuk menyikapi hal tersebut, tidak hanya pihak BNN atau sekolah saja yang harus memantau, tetapi juga diperlukan kesadaran dari siswanya itu sendiri. Nanti karena tidak semua siswa di sini ikut atau kuotanya mencukupi untuk ikut pembinaan, nanti harapannya bagi siswa yang ikut bisa menularkan atau menyampaikan kepada teman-temannya yang belum bisa ikut. Gitu. Demikianlah pemirsa kegiatan penyuluhan hukum yang digelar oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kediri. Diharapkan kepada seluruh pelajar yang mengikuti sosialisasi ini dapat menyampaikan atau dapat menginformasikan kembali tentang hukum perundang-undangan kepada teman di lingkungan rumah tinggal ataupun di lingkungan sekolah masing-masing. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا